Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan. Alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sehat dan juga diberi kesempatan untuk memperbanyak apa yang sudah kita peroleh dalam kenikmatan-kenikmatan yang diberi oleh Allah. Yang kedua, sholawat salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki tema sehat badanku, sukses Ramadanku. Jadi spesial hari ini adalah kita akan menyimak sebuah kajian khusus kesehatan, di mana ini menjadi sebuah bekal bagi kita untuk tips untuk membuat Ramadan kita lebih sehat dan bugar, dan juga akan lebih bersemangat sampai akhir. Nah, nanti akan disampaikan oleh seorang dokter, namanya Dr. Amel, spesialis gizi, yang nanti akan kita simak bagaimana porsi piring kita yang harusnya isinya apa dari nanti ketika berbuka dan kita sahur, seperti itu. Silahkan nanti disimak dengan baik apa yang disampaikan, dan segera kita lakukan perubahan jikalau ada sesuatu yang menurut kita kurang sesuai. Terima kasih, selamat menikmati video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, slide selanjutnya. Apa yang terjadi pada saat puasa? Tadi di awal saya sudah menjelaskan, setelah sahur kita akan masuk ke dalam fase pembentukan. Jadi ada dua fase pembentukan pecahan. Fase pembentukan ini ada dari sahur sampai 4 jam pertama setelah kita sahur. Biasanya energi yang dipakai adalah energi yang kita dapatkan dari sahur tadi. Nah, coba Bapak Ibu sedikit TV bayangkan kalau kita tidak sahur, otomatis langsung menggunakan energi cadangan. Dan tidak boleh seperti ini, ada ambang batasnya energi cadangan tersebut. Nah, kemudian setelah 4 jam selanjutnya, ini masuk ke dalam fase pemecahan. Nah, dapat energi dari mana? Dapat energi dari yang kita simpan. Ada yang tersimpan di dalam hati dan otot, ada yang tersimpan dalam bentuk lemak, dan ada yang tersimpan dalam bentuk protein. Jadi mecahnya juga bertahap. Pertama memecah yang glikogen yang tersimpan di dalam hati dan otot, kemudian memecah yang di lemak, dan kemudian memecah yang ada di protein di otot. Jadi kondisi ini berbeda, sehingga tadi hikmah kenapa kemudian kita harus sahur, hikmah kemudian kita harus segera berbuka, ada kaitannya dengan kondisi metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Baik, slide selanjutnya. Ya, dari berbagai sumber disebutkan bahwa agar sehat dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, kita memang disuruh untuk mulai dari makan makanan yang sehat, bahkan dalam saat mengunyahnya disuruh untuk mengunyahnya lambat, ya, tidak boleh terburu-buru. Kenapa? Kalau kita mengunyahnya cepat-cepat, segera masuk di lambung, akhirnya tidak mengalami proses pencernaan yang maksimal atau yang optimal. Sehingga di sini kita disuruh untuk mengunyah dengan sampai lembut. Kalau di dalam Islam mengunyah juga ada tuntunannya, ya. Rasulullah mengajarkan agar bisa tercerna dengan baik. Kemudian kita juga disuruh untuk makan makanan yang tinggi serat. Dari sisi gizi, kita juga disuruh makan makanan tinggi serat. Dari mana saja makan makanan tinggi serat itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman Cendekia TV? Makanan tinggi serat itu kita dapatkan, ada yang dari sumber makanan pokok, ada juga dari buah-buahan dan sayur. Tetapi ternyata tidak semua makanan pokok, buah, dan sayur ini tinggi serat.
Kenapa harus serat? Jadi serat ini sifatnya dia lama untuk dipecah. Saat kita makan masuk di lambung, dia lama di lambung. Kalau lama di lambung, akhirnya dia ini lambat-lambat cernanya, masuknya ke usus juga lambat, dan akhirnya kemudian diserap dan akhirnya digunakan untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, kenapa lambat? Nah, kalau manfaatnya lambat ini akhirnya kita menjadi tidak begitu lapar. Pada saat jam-jam cobaannya kan di atas jam 12 ya, Bapak Ibu. Ya mungkin jam 11 juga sudah ada cobaan untuk lapar. Nah, ternyata kalau kita makan serat ini itu agak lebih lama karena tadi prosesnya memang dia lama di lambung, lama dicerna sehingga hemat. Kalau dalam istilah kedokteran itu slow release energi, kami sering menyebutnya seperti itu. Nah, tadi sumber-sumbernya dari mana saja? Kalau makanan pokok, serat itu ada di nasi, tetapi lebih banyak lagi kita dapatkan dari beras merah, dari jagung, kemudian dari oatmeal, kemudian dari gandum, ya itu kalau dari makanan pokok. Sedangkan kalau dari sayur-sayuran, hampir semua sayur-sayuran hijau, kemudian sayur-sayuran berwarna-warni itu juga banyak seratnya. Dan kemudian kalau dari buah-buahan, memang tidak semua buah-buahan kaya serat ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi ada di apel, ada di buah pir, ada di buah pepaya, ada di buah jeruk, ada di buah jambu, dan buah-buahan yang lainnya. Ya, buah-buahannya semakin berwarna-warni, semakin baik. Kemudian beberapa hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kita juga disarankan untuk jangan terlalu banyak makanan yang manis ya, atau makanan yang tinggi gula, dan terlalu banyak makanan-makanan gorengan. Boleh manis, boleh makanan-makanan banyak makanan gorengan, tetapi tidak boleh sampai mulai dari nasinya nasi goreng, lauknya lauk hewan, dari lauk nabatinya ada gorengan, semuanya gorengan, jangan seperti itu. Ataupun kemudian sudah kolak, kemudian nanti es buah, kemudian nanti kurma semua atau madu, semuanya manis, tidak boleh seperti itu. Tetap harus kita kombinasi. Nah, kemudian kita juga harus mencukupi minum kita. Minum kita ini paling tidak sehari ini sekitar 8 sampai 10 gelas. Nah, dalam satu hari boleh lebih. Tentunya dapat dibagi-bagi oleh Bapak Ibu semua, mulai dari kita berbuka minum dulu, kemudian kita bisa makan kudapan kurma misalnya, sama irisan buah, sholat maghrib dahulu, setelah sholat maghrib baru makan besar, setelah makan besar kita melakukan sholat tarawih, ya, sebelum sholat tarawih kita minum air putih dulu, setelah tarawih